Baik, sudah siap? Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi baru. Ini adalah materi yang menurut saya salah satu yang sangat penting lah, yang harus kalian pelajari di dalam pemrograman ya. Namanya struktur kendali atau control flow, di mana di dalamnya mungkin kalian pernah dengar konsep pemrograman yang namanya pengulangan, ya, pengkondisian. Semua bahasa pemrograman punya ini. Jadi nanti kalau kalian belajar di Alpro pun pasti akan ada materi mengenai ini. Konsepnya sama dan memang betul-betul harus paham gitu ya. Jadi materi hari ini akan sedikit pusing ya, tapi nggak apa-apa, memang itu saya mengharapkan itu gitu, justru untuk melewati mata kuliah ini kalau nggak pusing justru aneh gitu ya. Semua orang yang baru belajar pengulangan, semua orang yang baru belajar pengkondisian biasanya pusing, nggak apa-apa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau bahas sedikit mengenai tugas ya. Tugas 1C. Kita diminta untuk bikin ini. Sekali lagi, untuk bikin ini juga caranya banyak ya, macam-macam. Nggak harus pakai cara yang nanti saya bikin, silakan aja. Cuman cara saya itu adalah bikin dulu satu div-nya, bikin dulu satu kotaknya. Sok, silakan dibuka lagi tugas kalian, kita samain ya. Saya sih pengennya bikin div dulu yang nama kelasnya misalnya kotak, yang di dalamnya ada angka 1. Nanti hasilnya kayak gini ya, angka 1. Nah, biasanya kalau saya mau bikin HTML, CSS, yang pertama kali saya lakukan itu adalah melakukan reset dulu terhadap semua elemen ya di CSS-nya. Supaya apa? Supaya saya yang punya kendali penuh atas nilai-nilai dari CSS-nya. Karena kalau enggak, saya suka melihat ada spasi aneh yang itu bukan buatan saya gitu. Itu agak nyebelin aja biasanya. Jadi biasanya pertama kali itu saya reset dengan cara menghilangkan margin dan padding untuk semua elemen. Kita kasih style dulu di sini. Caranya pakai selektor bintang ya. Bintang itu artinya semua elemen. Semua elemen, mau saya bikin marginnya 0, ya, paddingnya 0, dan line height-nya 0. Line height-nya 0. Supaya nanti hilang semua spasinya. Tuh ya, mepet semua tuh. Baru berikutnya kita style kotaknya. Kotak, ini bebas aja ukurannya. Yang penting bujur sangkar ya. Artinya width sama height-nya sama. Misalnya saya mau kasih width-nya 50, height-nya 50. Jadi saya bisa tulis width-nya 50, height-nya 50, background color-nya misalnya salmon ya. Nanti hasilnya begini. Tuh ada kotak mepet kiri atas. Karena kalau saya nggak kasih style, ya kalau saya nggak kasih style, dia kayak gitu tuh. Itu ada jarak di atas kiri, punyanya siapa gitu. Kadang-kadang kita bingung. Perasaan kotaknya nggak saya kasih margin, tapi kok ada jaraknya. Makanya saya hilangin dulu, biar mepet semua. Udah, tinggal berikutnya, kita kasih border dulu ya. Gimana? Syntax border, urutannya. Tebelnya berapa? Tipenya apa? Boleh solid ya. Mau garis-garis, mau titik-titik. Dan warnanya apa? Ya hitam. Dah, tinggal kita ketengahin angka 1-nya. Gimana caranya? Supaya di tengah secara horizontal, kita kasih. Betul. Text align dulu. Center. Supaya dia ke tengah secara horizontal dulu. Terus secara vertikalnya apa? Line height. Ya betul. Yang besarnya sama dengan tinggi kotaknya. Gitu. Ini pasti persis di tengah. Ini baru satu kotak. Nah, berikutnya tinggal kita pikirin bikin kotak-kotak lainnya gimana. Ini caranya banyak ya. Misalnya saya bikin dulu deh. Ini Alt shift bawah tuh 2. Tinggal dikasih angka 2, angka 2. Kalau saya tulis begini kira-kira kotaknya bentuknya kemana? Ke bawah ya. Semuanya ke bawah. Saya pengen bikin si 2-nya ini berjejer. Ini bisa pakai flexbox bisa, mau pakai grid bisa, mau pakai float bisa. Cuman saya mau barbar aja ya. Saya mau bikin dia kotaknya itu kan secara default displaynya blok ya. Jadi kalau saya tulis blok nggak ada perubahan. Supaya ngejejer tuh kita kasih inline. Tapi kalau inline kita nggak bisa atur width dan height-nya. Jadi dia hilang. Supaya ngejejer tapi bisa diatur width dan height-nya pakai apa? Inline block. Jadi dua perilakunya kita pakai. Bisa diatur dan ngejejer. Cuman sekarang problem baru muncul. Tiba-tiba ada spasi yang bukan buatan saya lagi tuh. Kalau pakai inline block memang ngeselin tuh. Itu spasi dari mana? Dan spasi ini hanya bisa dihilangkan dengan ngasih margin right minus. Jadi ditarik tuh semua kotaknya saya tarik ke sini, ke kiri. Jadi kita kasih margin right minus 5 pixel. Jadi ditarik ke situ. Nah, sekarang tinggal bikin angka 2-nya turun. Pakai apa? Pakai BR aja. Kita kasih BR gitu di sini. Ya, turun. Baru tinggal bikin yang baris ketiga.
Ya, gampang aja. ALT shift bawah 3 kali, tuh 2, 3. Tinggal kita ambil angka 2-nya, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, 3, escape. Tinggal dikasih BR ya. Dah. Jadi, kenapa saya kasih untuk tugas pertama? Karena nanti kita akan pakai lagi di tugas kedua. Supaya kalian nggak perlu bikin HTML lagi. Nah, tapi nanti kalau udah belajar looping, tadi kita bikin 3 aja lumayan ya. Lumayan gitu. Nanti kalau kalian udah belajar looping, mau bikin 3000, itu nggak susah. Tinggal nyuruh aja, bikinin saya 3000 baris. Nggak sampai sedetik jadi. Daripada harus manual, ketik-ketik lumayan. Sok, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyain, silakan. Ini caranya ya. Nanti kita pakai lagi lah. Kalau udah belajar looping, ini kita pakai lagi. Untuk tugas, silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Oke, kalau aman, kelas ini kayaknya aman-aman aja ya. Mantap ya. Kita akan masuk ke materinya. Ini siap-siap. Materinya lumayan memusingkan ya. Jadi harus benar-benar disiapkan. Nih, materi kita namanya control flow. Atau ini bahasa Indonesianya adalah alur kendali. Bagaimana cara kita mengendalikan alur program ya? Sampai saat ini kita belajar PHP dasar, kita sama sekali nggak mengendalikan alur program kita. Ya, program kita alurnya disebut dengan normal flow, alur normal. Jadi mengalir aja gitu, normal, alurnya normal. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi katanya gini, kalau misalkan di dalam program kita punya lebih dari satu statement atau lebih dari satu perintah yang kita tulis dalam beberapa baris gitu ya. Maka perintah tersebut atau statement tersebut pasti akan dieksekusi itu dari atas ke bawah berurutan. Nggak mungkin ada baris yang kelewat. Jadi dikerjain dari atas ke bawah sampai baris tertentu, kerjain dari kiri ke kanan gitu ya. Memang perilakunya kayak gitu. Sehingga kalau kita punya misalnya 5 baris kode seperti ini pasti dikerjainnya berurutan. Nggak mungkin si PHP-nya tuh so tau loncat gitu. Nggak mungkin, karena kita nggak nyuruh dia begitu. Pasti yang tampil adalah halo nama saya Sandika Galih. Udah, nggak mungkin ketukar-tukar. Dan setiap barisnya pasti dikerjain cuma sekali. Nggak mungkin tiba-tiba halo nama saya Sandika Galih. Nggak ada, karena saya cuma nyuruh sayanya sekali. Ya, itu namanya normal flow. Atau kalau misalnya saya punya 2 baris kode kayak gini, itu juga pasti yang tampil ke layar adalah angka yang Anda masukkan adalah 10. Ya, jadi dari atas dibikin dulu di memori, dicetak ke string. Kecuali kalian pindahin baris yang ini ke bawah. Error nggak? Kalau angka 10, angka sama dengan 10 yang saya pindahin ke bawah, error nggak? Error. Karena bacanya dari atas, dia akan ngerjain baris echo-nya dulu. Echo, oke. Angka yang Anda masukkan adalah variabel. Dia akan ngecek di memori ada nggak? Nggak ada. Makanya error. Karena bikinnya baru di bawah. Gitu. Makanya bikin variabel itu jangan ketukar. Dibikin dulu, baru digunakan. Gitu. Jadi, pasti ini normal flow. Ya. Nah, yang dapat membuat kita mengendalikan flow-nya itu ada 2. Kita bisa pakai pengulangan atau pengkondisian. Kita masuk ke pengulangan dulu. Pengulangan ya, atau istilah dalam programmingnya itu kalian biasa nyebutnya looping, atau iterasi, atau ada yang bilang perulangan ya. Sama aja semuanya. Di dalam normal flow kan tadi lurus-lurus aja ya, lempeng-lempeng aja gitu jalannya. Tapi kalau udah pengulangan, nanti kayak gini. Misalnya awalnya lempeng-lempeng dulu, sampai satu titik ada baris kode pengulangannya. Nanti ketemu baris itu, nanti mungkin baris itu akan mengulang sejumlah kodenya, sampai berapa kali. Jadi normal flow dulu, ketemu pengulangan, dikerjakan dulu berulang. Terserah berapa kali, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 1000 kali, bisa nggak berhenti-berhenti. Nah ini hati-hati. Selalu bikin pengulangan yang ada berhentinya. Karena kalau nggak, browsernya nge-hang. Ya. Nanti kita coba bikin browser kita nge-hang. Nanti kalau udah selesai, lanjut lagi. Gitu. Jadi sekarang kita bisa agak mengendalikan gitu. Jadi nggak lempeng-lempeng aja sih alur programnya. Ya, ilustrasinya gitu. Nah, untuk melakukan pengulangan sebetulnya ada banyak perintahnya. Cuman yang akan kita pelajari 2 aja yang paling populer. Ada while, sama ada for. Dua-duanya sama untuk melakukan pengulangan. Cuman saya nerjemahinnya agak beda. Kalau while itu saya terjemahinnya selama. Gitu. Jadi bacanya selama kondisinya bernilai true, lakukan sesuatu. Gitu. For saya terjemahinnya jadi untuk setiap. Untuk setiap kondisi yang bernilai true, lakukan sesuatu. Kelihatannya sama, tapi nanti perbedaannya ada. Jadi tuh, selama kondisi true, lakukan sesuatu. Untuk setiap kondisi true, lakukan sesuatu.
Kita coba while dulu ya. Karena menurut saya gini, kalau kalian belajarnya while dulu, begitu ke for nanti gampang. Karena while itu ya, agak susah gitu ya untuk dipahami gitu. Jadi kalau kalian udah paham while, for tinggal lewat aja. Kita lihat. Kita coba yang while dulu ya. Misalnya kita punya problem baris seperti ini. Simple aja. Saya mau cetak, anggap aja di akhir setiap stringnya ada BR ya, supaya turun ke bawah ya. Ini saya BR-nya kelewat. Saya pengen kita menuliskan ini. Mulai, hello world 5 kali, selesai. Ya, gampang aja. Sebetulnya, tanpa pengulangan, ini mah gampang ya. Tanpa pengulangan juga kalian nulis ini, gampang Pak, ngapain pakai pengulangan? Ini mah gampang, saya copy paste aja. Apalagi kalian udah tahu kalau pakai VS Code bisa Alt Shift bawah tadi kan. Pasti nulis gini saya yakin nggak sampai 5 detik beres. Apalagi ya, kalian yang ngodingnya cepet. Kita cobain. Silahkan kalian ketikkan ini di program kalian. Hitung sendiri kira-kira beres ngetik ini berapa lama. Jadi saya minta kalian buka VS Code-nya sekarang. Terus di folder kuliah. Ini kita close dulu ya. Di folder kuliah bikin folder pertemuan 3. Folder kuliah bikin pertemuan 3, terus di dalamnya bikin file latihan 1.php. Sok bikin. Biar simple nggak usah pakai HTML dulu lah. Buka tag PHP terus ketik ini aja. Nih ya, kalau saya coba, saya buka tag PHP, tab, terus di dalamnya langsung aja echo mulai BR gitu kan. Terus di bawahnya echo selesai. BR. Terus echo lagi hello world. BR. Gitu ya. Bener nggak? Oh, ada tanda serunya. Nah, udah dari sini saya tinggal pencet Alt Shift bawah 4 kali. Tuh 2, 3, 4. Selesai. Cepet lah ya, nggak sampai 10 detik lah. Jadi gitu. Gampang Pak, nggak perlu pakai looping Pak. Saya emang nggak mau pakai looping. Ya udah nggak apa-apa. Coba bikin 10. Gampang Pak. Nggak perlu Alt Shift bawah lagi ya. Kita blok dulu. Shift atas, 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 atas. Baru udah di blok Alt Shift bawah. Nanti yang keduplikat langsung 5. Jadi sekarang kita punya 10. Cepet Pak. 100 boleh Pak. Gitu ya. Nggak apa-apa ngebut. Cuman sekarang permintaan saya gini. Cukup 5 aja. Tapi setiap barisnya di akhirnya ada kayak gini. Hello world 1 kali. Terus di bawahnya hello world 2 kali. Hello world 3 kali. Sampai hello world 5 kali. Nah, itu nggak ada cara cepetnya. Jadi harus manual. 1x. Kalau pakai mouse arahin, klik, spasi, 2x. Nah ini mulai nyangkut nih. Klik 3x. Klik. Kalau pakai kursor lebih lama lagi. Spasi 4x. Atau kalian punya cara cepetnya nggak? Itu baru 5. 5 kayaknya 5 detik. Saya minta 100. Wah, mulai itu. Pegel, Pak. Ya, makanya programmer tinggal pakai looping. Ini kelihatannya beda ya. Padahal bedanya cuma 1 angka, tapi ngetiknya lama gitu. Nah, disinilah kita butuh looping. Karena kalau looping itu udah 3 kali sampai 5 kali berhasil, mau kita suruh 500.000 kali, itu waktunya sama. Karena yang namanya program beda sama manusia ya. Manusia baru disuruh 100, udah capek, Pak. Udah tipe lah ya. Udah siwer matanya gitu. Tapi kalau program nggak, dia nggak akan ngeluh, dia nggak akan capek, pasti dikerjain gitu, pasti nurut. Oke, nggak bisa Pak, harus pakai looping. Oke, gimana cara kita menyelesaikan problem kita? Baru kita masuk ke materialnya. Perhatikan dulu, cara nulis while, ini ada rumusnya yang harus dihafal ya, mau nggak mau ya. Cara nulisnya adalah keywordnya while, terus kurung buka, kurung tutup, kondisinya apa. Terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, aksinya. Ini kayak contekannya lah, strukturnya, template-nya gitu. While, kurung kurawal, aksi. Ini bacanya gini. Selama kondisinya bernilai true, kondisi di dalam kurung itu ya, maka lakukan aksi yang ada di dalam blok. Aksinya boleh 1 baris, boleh 100 baris. Kalau kita nulis 100 baris, maka 100 baris itu akan diulang. Terus menerus, sampai kondisinya suatu saat bernilai false. Gitu. Jadi, selama kondisinya masih true, kerjain terus. Kerjain terus, kerjain terus, kerjain terus, kerjain terus. Paham ya? Ini logikanya. Selama kondisinya true, lakukan aksi di dalam kurung kurawalnya. Sekarang kalau kita ubah jadi kayak gini. Selama kondisinya true, true-nya beneran kita tulis. Terus echo hello world.
Menurut kalian nih hello world-nya dikerjakan berapa kali? Sekali atau tak terhingga? Nelusurinnya gini, kalau ketemu ada while, kalian harus telusurin. Belajar untuk menelusuri dulu secara manual minimal 3-5 kali. Kalau udah paham di kepala kalian, baru serahin ke komputer buat ngerjain looping selanjutnya. Tapi pastiin dulu kalian bisa menelusuri ini. Jadi kita cek dulu. Selama nilai di sini true, lakukan ini. Sekarang saya cek, ini true nggak? True kan? Berarti masuk, kerjain. Udah masuk kerjain, ketemu kurung kurawal tutup, tanya, tadi udah false belum? Belum kan? Kalau belum balik ke sini. Sekarang kondisinya apa? True. Jalanin ini. Ketemu ini. Tadi udah false belum? Belum. Balik ke sini. True, masuk. Jadi ini loopingnya tidak berhenti. Tuh. Atau disebut infinite loop atau looping forever. Ini pasti kalian bakalan ngalamin. Tapi daripada ngalamin yang nggak sengaja, gimana kalau kita sengaja ngalaminnya ya? Kita coba. Silakan kembali lagi ke codingnya. Kita akan coba bikin pengulangan yang nggak berhenti. Hapus semua hello world, sisain satu. Sisain satu aja. Terus baris ini kita bungkus dengan while. Jadi kita bikin while dulu. Kurung buka, kurung tutup. Kurung kurawal buka. Tutupnya hapus. Simpen di bawah hello world-nya. Kurung kurawal tutupnya. Sekarang kita tulis di dalam while-nya kondisi true. Mari kita jalankan ya. Harusnya hello world-nya akan jalan terus sampai browsernya menyerah. Tidak sanggup mencetak lagi. Pertemuan 3. Nih lihat ya, saya jalanin latihan 1. Dia akan ngejalanin terus. Ini nggak akan berhenti-berhenti tuh. Ini kalau ada kosong begini dia lagi spooling. Nanti cetak lagi. Sampai nanti dia menyerah. Saya tidak sanggup untuk mencetak lagi. Nah nanti kalau udah ngehang gimana? Nanti ada caranya. Cobain. Biarin kan yang ngehang komputernya, biarin. Nggak akan meledak, tenang aja. Sampai akhirnya tuh dia udah nggak sanggup tuh. Saya tidak sanggup lagi. Bener ya? Kamu juga? Belum, dia masih sanggup. Semangat. Udah nyerah dia. Sekarang cara ngeberhentiin ya. Kita benerin dulu codingannya. Kalian balik ke codingannya. Kita ganti true-nya jadi false. Save. Kita kembali ke browser. Biasanya ini udah nggak bisa diselamatin, udah nggak bisa di-refresh. Jadi caranya copy aja URL-nya. Terus buka tab baru. Nah, yang tab sebelumnya kita close manual aja. Sudah menyerah dia, kasihan. Mulai selesai. Hello world-nya dikerjain nggak? Enggak kan? Hello world-nya nggak akan pernah dikerjain karena begitu dia baru mulai, udah false. Langsung keluar. Gitu. Jadi pengulangannya dikerjakan selama 0 kali. Nah, jadi kalian jangan pernah membuat pengulangan tuh kayak gini. Selalu true nggak boleh, selalu false juga nggak boleh. Kalau selalu false, ngapain bikin pengulangan gitu ya? Selalu true juga nggak boleh karena tadi loopingnya forever gitu. Jadi kalian harus cari cara supaya loopingnya itu kalian tentukan mau berapa kali. Misalkan saya pengen 5 kali, 10 kali, 1000 kali. Itu kalian yang harus menentukan. Untuk bisa melakukan itu, ada 3 komponen yang harus ditulis di dalam while. Ini harus diapalin, nggak boleh lupa ya. Komponennya apa aja Pak? Nah, kita lihat, balik ke slide lagi. Seperti ini. Jadi kita harus punya nilai awal, atau saya sebutnya ini inisialisasi. Nilai awalnya pengen berapa. Terus saya harus punya kondisi terminasi. Atau artinya, kapan pengulangannya bakalan berhenti. Dan terakhir, kita harus punya yang namanya increment atau decrement. Penambahan, increase, atau pengurangan, decrease. Maksudnya gimana? Misalnya gini, saya pengen hello world-nya dicetak 5 kali. Ya. Berarti saya punya nilai awalnya misalnya 1. Nilai awal tuh bebas mau berapa aja boleh. Misalnya saya punya nilai awalnya 1. Oke? Nanti kita set. Nilai awal 1. Nah, kita tentukan. Kita harus bikin kondisi seperti apa yang membuat pengulangannya 5 kali true, 1 kali false. Jadi anggap misalnya saya punya angka 1, saya punya angka 5. Ya, gimana caranya supaya angka 1 ini ngedekatin 5 sampai dia false. Jadi kita bisa cek gini. Kondisinya adalah selama nilai awalnya lebih kecil dari 5. Gitu. Jadi kita kasih nilai awalnya 1. Kapan ini dijalankan? Selama nilai awal lebih kecil dari 5. Gitu. Jadi kan true tuh.
Ini kondisinya 1 lebih kecil dari 5. 1 lebih kecil dari 5 true atau false? True dong, kan 1 lebih kecil dari 5 kan? Nah, nanti jalanin gitu. Coba saya kasih contoh ya. Ini kalian nggak usah ngikutin dulu, lihat logikanya aja. Oke, jadi sekarang saya punya nilai awal di sini. Nilai awal, variabelnya boleh bebas ya. Ini saya bikinnya nilai awal biar gampang kebayang ya. Terus saya punya di sini selama nilai awalnya lebih kecil dari 5. Nah, coba kita telusuri ya. Sekali lagi telusuri. Dulu cara belajar saya malah saya tulis di kertas ya. Kalau nilainya berubah, saya coret, tambah 1. Kita lihat, mulai dari sini. Kita punya di memori nilai awal sama dengan 1. Masuk sini. Kita cek, apakah nilai awal lebih kecil dari 5? Bener nggak? 1 lebih kecil dari 5, bener ya? Berarti masuk kalau bener. Kalau nggak, keluar kan? Cetak ini ke layar. Keluar tuh, hello world, 1 kali. Terus ketemu ini. Kalau ketemu tutupnya, tanya dulu, udah false belum tadi? Ini kan true ya? True, ketemu ini. Udah false belum? Oh belum. Balik lagi. Nah sekarang nilai awal berapa? Kan balik lagi nih. Sekarang nilai awalnya berapa? 1 atau 2? 2 dari mana? Ada nggak baris kode yang bikin nilai awal jadi 2? Nggak ada ya? Jadi sekarang ini berapa? 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya masuk dong. Cetak lagi. Turun. Udah false belum? Balik lagi. Ini berapa? 1 ya, muter lagi ya. Nah, berarti ini nggak akan nyampe-nyampe. Ini 5, ini 1. Dia nggak akan kesini-kesini. Gimana caranya supaya satunya ngedeketin 5? Gimana kalau kita tambahin satunya? Dikit-dikit. Sampai suatu saat dia 5. Ya. Tadi gimana caranya? Kalian udah belajar? Di awal tadi. Nilai awal. Plus. Sama dengan 1. Sebenarnya nggak perlu 1, tapi kalau mau nambahnya 1, tambahnya 1. Telusuri lagi. Awalnya 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? True, cetak. Nah, di sini 1 ditambah 1. 2. Udah false belum? Belum, balik lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, cetak tambah 1, 3. Udah false? Balik lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, masuk. Tambah 1 jadi 4. Udah false belum? Belum. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya. Cetak 5. Udah false belum? Belum. Kan tadi masih true ya? Balik lagi. Apakah 5 lebih kecil dari 5? False. Keluar. Gitu. Jadi terus muter sampai false keluar. Coba ketik dulu. Harusnya sekarang tampil ya. Gitu. Jadi 3 komponen ini harus ada. Hilang 1. Pasti error loopingnya. Harusnya bener ya, loopingnya 5 kali ya? Benar. Coba hitung lagi. 4. Nah, itu dia. Gimana caranya supaya loopingnya 5 kali, kurang dari sama dengan. Betul, ini hanya 4 kali ya. Tuh. Karena tadi begitu dapat angka 5, 5 lebih kecil dari 5 nggak? Tidak. Keluar. Supaya 5-nya masuk, sama dengan. Begitu ya, cara kita melakukan pengulangan. Sekali lagi, saya nggak bosan-bosan. Kalau ada pengulangan, pasti saya telusuri. Biarin kalian yang bosan-bosan, biarin. Tapi harus memang dilatih kayak gitu. Mengurai kerumitan. Itu pertanyaan saya sekarang. Gimana caranya supaya, kan tampilnya sekarang 1 kali semua. Saya pengennya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diapain program kita? Ini kan saya tulisnya masih manual kan? Jangan tulis manual. Ganti jadi apa? Gimana supaya hello world 1 kali, hello world 2 kali, hello world 3 kali? Satunya diganti apa? Ganti nilai awal. Kan setiap pengulangan nilai awal nambah kan? Jadi pada saat nilai awalnya 1, ini true. Terus ke sini hello world nilai awal kali. Pasti 1 keluarnya. Tambah 1, muter lagi. 2, hello world 2 kali pasti itu. Bener nggak? Cobain. Ganti angka 1-nya jadi nilai awal. Begitu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah bener di kepala kalian bisa nelusurin ini, udah selanjutnya ganti 50.000. Itu sedetik juga sama gitu. Tulis aja nggak apa-apa, kan yang capek komputernya sekali lagi kan? Kenapa kasihan sama komputernya? Kasih aja tuh. Paling kalian capek nge-scrollnya. Itu ya, jadi enaknya pengulangan kalau udah 5 udah beres, terserah sok. Paling kalau 500.000 nge-lag lagi. Kalau mau coba 500.000 ya dia sama nge-lag juga, cuman nggak akan menyerah.
Kalau tadi looping forever, nge-lag, terus nyerah. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Ya 50 aja ya, kasihan ya. Kalau banyak-banyak kasihan. Tadi ada yang nyobain berapa? 100 juta ya, kasihan. Tapi sekarang latihan berikutnya, pertanyaan saya adalah gini. Ini kan tampil semua ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Saya pengen yang tampil, yang ganjil aja. Gimana caranya? Cobain dulu. Coba dulu. Berhasil bilang. Jadi hello world 1 kali, hello world 3 kali, hello world 5 kali gitu. Udah ya, bisa ya? Bedanya apa sih? Cuman suruh loopingnya tambahnya 2 kali. Tambahnya 2 nilai ya. Satunya diganti 2. Selesai. Kalau genap gimana? Variabel apa? Nilai awal diganti 2, betul. Jadi kita mulai dari 2, loncat 2 kan? Jadi 2, 4, 6 gitu. Oke, mantap. Sudah, sekarang balikin lagi ke awal 1 dan 1. Oke, sip ya, udah pada paham lah. Senang saya. Nah, tadi kan kalau kalian lihat ya, plus sama dengan 1, itu kan sebenarnya ngeganti ini kan? Apa? Sama dengan nilai awal plus 1. Ya kan? Kalau plusnya 2, kayak yang barusan, diubah jadi apa? Singkatannya? Plus sama dengan 2 kan gitu ya. Nah, tapi khusus untuk plus sama dengan 1, kalau loopingnya gesernya 1-1, ini ada yang cara singkatnya lagi. Kalian cukup nulisnya plus. Sama aja. Jadi lebih singkat lagi. Kalau biasanya memang looping tuh jalannya 1-1. Jarang kita looping jalannya loncat 2 gitu. Walaupun ada, cuman ya biasanya sih loncatnya 1-1. Kedepannya kita bakalan seringnya nulisnya gitu. Dan nilai awal itu biasanya variabelnya i. Gitu. Jadi ya kalau kalian lihat ada looping yang $i sama dengan 1, $i lebih kecil 50 sama aja. Oke, sip ya. Itu untuk while. Oke, supaya lebih paham, gimana kalau kita latihan lagi ya? Sebenarnya latihannya sama, kita udah lakukan bahkan lebih susah. Cuman kita akan lakukan sebuah latihan di mana kita akan menjadi seorang juragan angkot. Ini latihan yang cukup legendaris nih. Ada yang tahu ini angkot apa? Caum ledeng ya? Caum ledeng. Ledeng. Oke, jadi cerita gini. Kalian mau berbisnis menjadi juragan angkot ya, punya bisnis angkot. Nanti saya akan minta kalian untuk bikin satu file baru di dalam folder pertemuan 3, namanya angkot1.php. Ya, nanti bikin filenya. Dan kalian ceritanya mau bikin sebuah aplikasi monitoring angkot-angkot kalian. Pengen tahu angkotnya sekarang kondisinya gimana. Oke. Ceritanya punya 10 angkot dan saya pengen kalian nampilin persis seperti ini. Jadi pertama kali angkotnya beroperasi dengan baik semua. Ya, jadi silakan bikin file baru namanya angkot1, terus lakukan sesuatu menggunakan while, sama kayak tadi, supaya tampilnya gini. Kalau tadi kan hello world 1 kali kan? Kalau sekarang angkot nomor 1. Sok, cari cara ini cuma ngubah stringnya aja kok. Bikin angkot1.php, terus modifikasi aja latihan hello world kita. Ambil dari variabel. Variabelnya boleh pakai yang sama, nilai awal, atau bikin variabel baru boleh. Yang lebih masuk akal misalnya. Udah bisa? Aman ya, kita tinggal bikin, misalnya ada variabel namanya nomor angkot, diisi 1, while nomor angkot lebih kecil sama dengan berapa? 10, nomor angkot plus, baru di dalamnya echo angkot nomor angkot beroperasi dengan baik. Sudah. Gitu aja ya. Berikutnya kita lanjut ya. Tadi udah belajar while-nya udah bisa. Jadi kalau while udah paham, ingat tadi ada 3 komponen wajib apa aja? Di dalam nilai awal. Kondisi terminasi. Satu lagi, increment. Ya. Kita bisa melakukan nggak cuma increment tapi decrement juga bisa. Atau kita kasih contoh deh. Coba balik ke kasus hello world. Kita balik ke kasus hello world, kita ganti jadi 10. Ya. Lihat. Hello world 1 kali sampai 10 kali. Oke. Sekarang coba buatkan saya pengulangan yang sama tapi mulai dari 10.
10, 9, 8, 7, 6, sampai 1. Ingat-ingat 3 komponen tadi. Kalau mulainya dari 10, berarti nilai awalnya berapa? 10. Kalau pengen 10 sampai 0, kondisinya gimana? Tinggal diatur. Kalau mau mundur, jangan plus-plus. Minus-minus. Cobain. Ada yang bingung nggak? Senang saya kalau nggak bingung. Ini soalnya ini bingung ini. 10, terus ini apa? Lebih besar dari ya. Jangan ketukar-tukar ya. Lebih besar, lebih kecil ya. Ini berapa? 1 atau 0? 0 boleh. Kalau mau 0 gimana? Nanti 0-nya ke bawah dong. Saya nggak mau 0-nya ke bawah. Sampai 1. Kalau saya mau 0, tapi 0-nya nggak ke bawah gimana? Ya, gitu ya. Jadi ini mimin ya. Soalnya kalau ininya nggak pakai sama dengan, 0-nya ke bawah. Jadi 11 kali dia. Jadi biasanya, kalau looping itu, kalau mulainya dari 1, nggak pakai sama dengan. Pakai sama dengan. Kalau mulai dari 0, nggak pakai sama dengan. Udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke while. For. Nah, untuk for, ini sama dengan while. Dia punya 3 komponen pengulangan. Ada inisialisasi, ada kondisi terminasi, ada increment atau decrement. Kalau while, tadi kenapa saya bilang while itu lebih susah? Karena 3 komponen tadi kececer. Ada yang di luar while, ada yang di dalam kurung, ada yang di akhir sebelum tutup while. Kadang kita lupa. Apalagi increment tuh suka lupa. Ini kenapa looping forever gitu ya. Ternyata lupa saya nambahin increment. Kalau for, kalian nggak mungkin lupa. Karena nulis for tuh kayak gini. Sama persis sama while, tapi semua komponen yang 3 tadi dimasukin dalam satu kurung. Jadi enak, nggak akan lupa. Kalau lupa ya udah error aja, nggak akan looping forever gitu. Lihat, kalau kalian jeli, ini apa? Komponen yang mana dari 3 tadi? Nilai awal. Ini? Kondisi. Ini? Jadi selesai. Nggak usah di luarnya ada, di dalamnya ada, di akhirnya ada. Nggak usah. Jadi sekarang gimana kalau kita buat di bawahnya while ya? Kita bikin hal yang sama, tapi nulisnya di bawahnya. Tetap di latihan 1 aja lah ya. Kalian ke latihan 1, setelah selesai, kita echo HR aja. Supaya ada garisnya. Supaya tahu mana yang for, mana yang while, mana yang for. Baru kita bikin lagi, mulai, BR, selesai, BR. Nah, baru kita tulis for-nya di sini. For, echo, hello world. Kita bisa pakai variabel yang baru atau bisa pakai variabel yang sama nilai. Mau pakai nilai awal juga boleh. Misalnya kita pakai nilai awal lagi lah. Inisialisasi dulu. Dolar nilai awal sama dengan 1. Titik koma, jangan salah. Spasi, kondisinya. Misalkan mau 10 kali lagi. Nilai awal lebih kecil sama dengan 10. Titik koma, nilai awal plus. Tinggal kita tulis di sini hello world dolar nilai awal kali. Kalinya jangan pakai X gitu aja lah. Dah, sama aja. Yang atas sama yang bawah sama. Cuman harusnya kalian akan lebih paham gitu for, karena while-nya udah paham. Karena for tuh ya harus gini gitu. Nggak boleh ketukar, nggak boleh nilai awal dulu, nggak boleh. Nggak boleh kondisi dulu, nggak boleh. Harus inisialisasi, kondisi, increment. Kita lihat hasilnya ada di bawahnya tuh. Ya, yang atas pakai while, yang bawah pakai for. Dah, silakan dicobain dulu. Sebelum kita masuk ke latihan berikutnya, kayaknya terakhir ini. Latihan, terakhir. Kita balik ke angkot-angkot kita ya. Kita ke latihan 2. Ceritanya, setelah beberapa waktu berjalan bisnis kalian, namanya juga angkot ya, namanya juga kendaraan. Ada yang rusak ternyata. Jadi ada 4 angkot kalian rusak. Jadi saya minta kalian bikin file baru ya, namanya angkot 2. Yang isinya begini. Jadi sekarang di dashboard monitor kalian, tampillah gini informasi mengenai angkot nomor 1 sampai 6 itu beroperasi dengan baik. Angkot nomor 7 sampai 10 itu sedang rusak. Ya, tampil lagi nih. Cara bikinnya, yang 1 sampai 6 silakan bikin pakai while. Yang 7 sampai 10 silakan bikin pakai for. Pokoknya gimana caranya tampilnya harus gitu. Sudah bisa ya? Kita coba. Kita balik ke latihan ke angkot 2 ya. Bikin dulu
angkot 2. Atau kita duplikat aja angkot 1 kali ya. Copy, terus paste. Kita rename aja ya. Rename jadi angkot 2. Kan isinya sama ya. Nih yang pertama saya akan memperbaiki dulu sedikit ya. Ini hasilnya. Hasilnya sama. Cuma saya mau perbaiki gini. Biasanya kita nggak nulis angka 10 di sini. Kita jadikan sebuah variabel. Kenapa? Karena mungkin aja kedepannya angkot kalian nambah. Supaya nggak ngetik manual di sini. Jadi kita siapkan semua variabel yang dibutuhin di atas. Misal saya punya variabel namanya jumlah angkot. Sama dengan 10. Berarti ini ganti jadi apa? Jumlah angkot kan? Jumlah angkot. Nah ini untuk yang latihan 1 diperbaikinya jadi gini. Aman. Ya, sama aja. Nah, tapi berikutnya kita punya data baru. Saya punya angkot yang rusak. Saya punya berapa angkot rusak? 4. Yang benar angkotnya 1 sampai berapa? 6. Jadi supaya while-nya benar dulu, ini kita harus ganti jadi apa? Nah, betul. Jumlah angkot dikurangi angkot yang rusak. Berarti ini angkot yang benar kan? Jumlah angkot 10 dikurangi angkot yang rusak 4. Jadi sekarang sisanya yang benar 6. Supaya kita nggak ngedit-ngedit isinya. Karena mungkin aja nanti yang rusak jadi benar kan? Atau malah yang benar jadi rusak gitu. Kalau saya ganti, wah nambah nih yang rusak. Nggak perlu mikir lagi sisanya berapa. Karena udah dihitungin. Gitu ya. Jadi biasanya saya simpan dulu ke dalam variabel. Berikutnya, kita punya for yang isinya angkot, nomor angkot, apa sedang rusak ya? Gitu bukan? Nah tinggal ininya apa? Ini apa? Nomor angkot, terus perlu kita kasih tahu nggak mulainya dari 6 atau dari 7? Kenapa? Karena di sini angkot terakhir, angkot nomor berapa? 7 kan? Begitu false tuh angkot ke-7 kan? Berarti sebenarnya ini nggak perlu. Dia udah tahu kalau angkotnya pasti nomor 7. Baru di sini nomor angkot lebih kecil dari berapa? Jumlah angkot. Terus nomor angkot plus. Sama ya. Nah, tapi enaknya kalau saya melakukan ini gimana? Ini 2 blok ini, dia udah jadi program. Karena kalau misalnya suatu saat angkot kalian nambah jadi 20. Kalian cukup mainin di 3 nilai ini aja. Jumlah angkotnya nambah jadi 20. Yang rusak 4. Berarti yang benar dari nomor 1 sampai berapa? 16 kan? Udah nggak perlu mikir lagi. Udah jadi itu. Yang rusaknya nambah jadi 10. Berarti yang benernya 1 sampai berapa? 1 sampai 10. Udah bener. Nggak perlu mikir lagi. Udah dipikirin sama si program ya kan? Nah, makanya saya biasanya dibikin jadi variabel kayak gini. Tapi kalau diisi manual untuk sekarang, ya nggak apa-apa, boleh aja. Dah, begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya presensi dulu ya.